got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts on the block, running like bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Dea Karisma Putri dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini Dea akan mereview atau membahas tentang buku yang berjudul Sejarah Peradaban Islam yang ditulis oleh Badri Hatim MA. Nah, sebelum kita membahas tentang buku ini lebih jauh, Dea akan mereview sedikit apa yang dibahas di dalam buku tersebut. Buku ini membahas tentang sejarah peradaban Islam mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga perkembangan Islam di Indonesia. Materi pembahasan dibagi menjadi beberapa bab yang mencakup riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, masa kemajuan Islam pada abad ke-7 hingga ke-10 Masehi, di bawah kekhalifahan para sahabat Nabi, serta dinasti-dinasti Islam selanjutnya hingga masuknya Islam ke Indonesia. Lalu buku ini mengulas tentang sejarah peradaban Islam yang penjelasannya diawali dengan penjelasan keadaan negara Arab sebelum kedatangan Islam sampai dengan peradaban Islam di Indonesia. Bangsa Arab yang semulanya berlatar belakang dan sering diabaikan oleh bangsa-bangsa lain menjadi maju setelah masuknya Islam yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ia terus berkembang dan membina satu peradaban yang sangat penting dalam sejarah manusia hingga saat ini. Bahkan kemajuan bangsa-bangsa Barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam yang masuk ke Eropa melalui Spanyol. Sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama ada periode klasik, yang kedua ada periode pertengahan, dan yang ketiga ada periode modern. Pada periode klasik, peradaban Islam identik dengan kebudayaan dan peradaban Arab sejalan dengan dominasinya bangsa Arab dan pemerintahan dan bahasa. Pada periode berikutnya, yaitu periode pertengahan, mulai dari perubahan signifikan dengan munculnya perkembangan beberapa peradaban Islam. Sampai saat ini tercatat 4 kawasan pengaruh kebudayaan Persia, kawasan pengaruh kebudayaan Turki, dan kawasan pengaruh kebudayaan India Islam yang selalu menjadi objek kajian keislaman kontemporer. Pengkajian sejarah Islam di Indonesia mendapatkan porsi cukup besar dalam buku ini mengingat penyebaran Islam di Nusantara memiliki corak yang khas. Untuk lebih sistematisnya saya akan menguraikan kandungan buku ini dari bab per bab. Nah, untuk yang pertama yaitu bab tentang pendahuluan, bab 1 itu menjelaskan tentang definisi peradaban Islam, yang mana secara bahasa peradaban Islam diambil dari kata al-hadrah al-islamiyah yang berartikan kebudayaan Islam. Landasan peradaban Islam adalah kebudayaan Islam terutama wujud idealnya. Sementara landasan kebudayaan Islam adalah agama. Banyak penulis barat yang mengidentikan kebudayaan dan peradaban Islam dengan kebudayaan dan peradaban Arab. Semua ungkapan budaya diekspresikan melalui bahasa Arab. Bahasa Arab sangat berperan di dalamnya. Nah, lanjut di bab kedua. Di bab kedua ini dijelaskan tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW yang diawali penjelasan tentang keadaan Arab sebelum Islam. Ketika Nabi Muhammad lahir, kota Makkah merupakan kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota Arab lainnya. Kota Makkah merupakan kota pusat keagamaan Arab, Ka'bah sebagai tempat perziarahan. Akan tetapi masyarakat Makkah pra-Islam telah menyimpang dari ajaran tauhid Nabi Ibrahim. Mereka mempercayai bahwa Tuhan memiliki
pembantu yang diwujudkan oleh masyarakat Mekah sebagai berhala yang mereka sembah dan diletakkannya di sekeliling Ka'bah. Nah, selanjutnya ada bab 3 yang berjudul Masa Kemajuan Islam pada tahun 650 hingga 1000 Masehi. Bab 3 ini menjelaskan tentang masa Khulafaur Rasyidin Al-Rasyidin Abu Bakar, yang di dalamnya ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar terpilih menjadi pemimpin dengan berbagai macam alasan, di antaranya adalah Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk Islam setelah Nabi Muhammad. Serta Abu Bakar sangat dekat dengan Nabi, serta Nabi pernah berkata dalam sebuah hadis yang menerangkan bahwa kepemimpinan itu berada di tangan kaum Quraisy. Nah, kemajuan yang dicapai pada masanya adalah perbaikan sosial, perluasan pengembangan wilayah, dan pengumpulan ayat suci Al-Quran, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Nah, selanjutnya ada bab 4 yang berjudul masa disintegrasi. Nah, pada masa disintegrasi ini dimulai pada tahun 1000 hingga 1250 Masehi. Pada bab 4 ini menjelaskan tentang dinasti-dinasti Islam. Yang pertama yaitu dinasti Umayyah. Daulah Umayyah berasal dari Umayyah bin Abi Syam bin Abdi Manaf. Merupakan salah satu pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Kedaulatan Bani Umayyah dimulai sejak masa kekuasaan Gubernur Syam yang pada waktu itu tampil sebagai penguasa Islam yang kuat pasca wafat Ali bin Abi Thalib. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb adalah pembangun dinasti Umayyah yang sekaligus menjadi khalifah pertama. Nah, selanjutnya ada bab 5. Di bab 5 ini yang berjudul Islam di Spanyol dan pengaruhnya terhadap Renaissance di Eropa. Awal masuknya Islam di Spanyol pada kekhalifahan Umayyah dengan tokoh Tariq bin Ziyad beserta kawan-kawan yang menggulingkan kekuasaan Gotik yang semena-mena. Pada awal pemerintahan Islam di Spanyol masih gonjang-ganjing dalam artian belum stabil. Masih banyak terjadi pemberontakan yang terjadi dari pihak kaum Nasrani dan juga persaingan politik dari hingga datanglah yang masuk di Spanyol yang lari dari kerajaan Bani Abbas yang telah menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Nah, lalu selanjutnya ada bab 6. Bab 6 ini menjelaskan tentang masa kemunduran. Masa kemunduran pada tahun 1250 hingga 1500 Masehi. Setelah Khalifah Abbasiyah di Baghdad runtuh akibat serangan tentara Mongol, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran secara drastis. Wilayah kekuasaannya tercabik-cabik dalam beberapa kerajaan kecil, yang satu sama lain bahkan saling memerangi. Beberapa peninggalan kebudayaan dan peradaban Islam banyak yang hancur akibat dari serangan Mongol. Namun kemalangan tidak terhenti sampai di situ. Serangan Timur Leng berperan dalam penghancuran pusat-pusat kekuasaan Islam, dan umat Islam berusaha dengan tertatih-tatih untuk bangkit kembali. Nah, selanjutnya ada bab 6 dan bab 7. Di bab 6 ini menerangkan tentang masa 3 kerajaan besar pada tahun 1500 hingga 1800 Masehi, dan di bab 7 ini menerangkan tentang kemunduran 3 kerajaan besar pada tahun 1700 hingga 1800 Masehi. Tentang 3 kerajaan besar yaitu kerajaan Utsmani, Safawi, dan Mughal telah kejatuhan daulat Bani Abbasiyah. Umat Islam berusaha untuk bangkit dan tidur selama 1,5 abad. Dan pada masa ini kekuatan dan kemajuan umat Islam masih dapat dirasakan, perkembangan peradaban pun masih meningkat. Nah, selanjutnya ada bab 9.
Di bab 9 ini menerangkan tentang penjajahan Barat atas dunia Islam dan perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam. Bermula dari peristiwa Renaissance yang terjadi di Eropa mendorong bangsa Eropa mengadakan perjalanan untuk mencari lahan untuk pemasaran barang produksinya dan mencari rempah-rempah. Dilatar belakangi oleh Perang Salib, bangsa Eropa mulai mengadakan ekspansi ke wilayah-wilayah negara Islam. Negara-negara Islam yang menyadari kemunduran serta kelamaan masa jajahan kaum imperialisme berusaha untuk meraih kemerdekaannya dengan berbagai cara yang akhirnya diawali dengan kemerdekaan Indonesia yang terus kemudian diikuti oleh negara-negara Islam lainnya. Nah, selanjutnya ada bab 10 hingga 15. Bab ini menjelaskan tentang Islam di Indonesia. Pada awal masuknya Islam di Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Gujarat pada abad ke-13 Hijriah dan terus berkembang pesat hingga terbentuknya kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di Nusantara. Akan tetapi perkembangan Islam di Indonesia sempat terganggu oleh masuknya kolonial Eropa, baik dari Portugis, Inggris, dan akhirnya Belanda yang mampu menjajah Indonesia selama kurang lebih 3,5 abad. Kolonial Belanda terus menekankan perkembangan Islam dengan berbagai cara yang salah satunya adalah menyebarkan agama Nasrani di tanah Indonesia ini. Melalui waktu yang panjang dan berbagai proses yang telah dilakukan, perjuangan umat Islam khususnya di Indonesia tak akan pernah berhenti, baik dari zaman Islam kerajaan hingga Islam di ujung kekuasaan kolonial, terus melakukan berbagai upaya untuk merebut kemerdekaan Indonesia yang akhirnya didapatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada zaman pasca kemerdekaan yang mana pemerintahan dipegang oleh R. Soekarno yang lebih condong ke PKI, antara umat Islam dan PKI terjadi disintegrasi. Pada zaman Orde Baru, keadaan umat Islam pun semakin dipojokkan walau musuh bebuyutannya PKI telah ditumpas. Umat Islam ini dibatasi oleh kebijakan-kebijakan yang menyudutkan umat Islam hingga umat Islam pun berusaha bangkit dan melawan penindasan yang telah dipraktekkan di zaman Orde Baru ini. Nah, yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari buku ini yaitu buku ini adalah salah satu kajian yang mengupas tentang peradaban Islam dunia yang meliputi sejarah politik, pemikiran, dan awal mula Islam muncul di era Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, hingga abad modern. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama membahas peradaban Islam masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Dan bagian kedua memaparkan peradaban yang dihasilkan ketika Islam sudah menyebar ke berbagai wilayah di benua Eropa, benua Eropa, Afrika, dan Asia. Bagian ketiga mengulas tentang khusus peradaban Islam sebelum penjajahan Indonesia dan sesudahnya. Dan pada bagian keempat merupakan bagian inti yang memuat terkait bagaimana kontribusi para akademika dan sarjana muslim terhadap perkembangan sains dan peradaban dunia. Sekian penjelasan dari saya tentang buku Sejarah Peradaban Islam. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.